Keputusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, Anies dan Muhaimin tertunduk lesu. Ya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan 01 Anies Baswedan dan 03 Ganjar Pranowo. Apes. Kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon seluruhnya. Ya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sedang mencari jalan agar bisa menjadi presiden, dikarenakan Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatannya. Haduh. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut. Di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu sebagaimana kesimpulan Bawaslu. Dan tentang tuduhan Jokowi cawe-cawe di dalam Pilpres, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti-bukti itu, dan ini adalah keputusannya. Bahwa pemohon mendalilkan usulan perpanjangan masa jabatan dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 ketika bertemu dengan pimpinan redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra di Istana pada Senin tanggal 29 Mei 2023. Pemohon mengajukan bukti P31 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden memang menjadi salah satu background politik dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun dari dalil dan bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024. Ya, betul ya, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menemukan alat bukti yang sah kalau Presiden Jokowi mau mengajukan 3 periode, dan termasuk Presiden Jokowi tidak terbukti cawe-cawe di dalam Pilpres untuk memenangkan Prabowo Gibran. Mahkamah Konstitusi menolak tuntutan Ganjar agar menghadirkan Jokowi di persidangan. Ya, Mahkamah Konstitusi masih menghargai Presiden Joko Widodo daripada Ganjar Pranowo. Terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok, karena presiden tidak pantas sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini, tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya.
Dasar Ganjar kembelindi. Emang siapa kamu Ganjar ingin menghadirkan Presiden Jokowi di Majelis Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi masih punya etika dan masih punya hati dan masih punya kebangsaan yang tinggi untuk menghargai kepala negara. Hei Ganjar. Masih dengan kemelindinya Ganjar yang katanya gelisah atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, karena itu tidak menguntungkan Ganjar Pranowo. Ya, itulah Ganjar Pranowo yang kelihatannya kemelindi dan sok. Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MK. Saya mencoba diam sejenak. Saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos? Apa ada bentuk pertanggungjawabannya? Namun demikian, ya tuduhan Ganjar Pranowo mengenai tidak etis dan melanggar etiknya serta tidak sahnya Gibran menjadi calon wakil presiden ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan Gibran yang diresahkan oleh Ganjar Pranowo. Berkenaan dengan dalil pemohon aku, menurut Mahkamah adanya putusan MK nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan putusan MK nomor 2 tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah nomor 141 tahun 2023 antara lain telah menegaskan MK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks perselisihan hasil pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu. Ganjar tertunduk lesu dan sedih sementara Mahfud MD menanggung malu. Ya, karena sebelumnya Mahfud MD adalah hakim MK, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Ya, memang sah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sah dan Ganjar Pranowo ya tertunduk lesu menangis sama Anies Baswedan. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!